Peradaban manusia terlihat semakin maju dari waktu ke waktu. Namun, di sisi lain manusia mendapatkan ancaman, yakni kenaikan permukaan laut. Dan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa kota di dunia yang rentan tenggelam akibat pemanasan global yang membuat permukaan laut semakin naik. Nah, penasaran kan? Penasaran dong, kota apa saja sih yang paling berpotensi cepat tenggelam di dunia? Stay tune terus di Manusia Universal. Lagos, Nigeria. Sangat-sangatlah jauh di benua Afrika, negara bagian Lagos yang terletak di Nigeria rentan tenggelam. Ini terjadi akibat pemanasan global yang membuat permukaan air laut semakin meningkat. Bahkan diprediksi dalam waktu 50 tahun ke depan, sepertiga daratan di Nigeria akan terendam oleh air laut, termasuk negara bagian Lagos. Bahkan bukan hanya Lagos, tetapi negara bagian lain seperti Bayelsa dan Rivers pun akan tenggelam. Profesor Immanuel Obot, Direktur Eksekutif dari Nigerian Conservative Foundation, mengungkapkan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan pemanasan global yang bisa mempercepat kekeringan, banjir, dan tenggelamnya kota di pesisir. Houston, Texas. Kali ini kita beranjak ke Amerika Serikat. Kota Houston di Texas mengalami kenaikan air laut 2 inci per tahun akibat pemumpaan air tanah yang berlebihan. Data dari US Geological Survey menyebut bahwa Houston telah direndam air laut 10-12 inci atau 25-30 cm. Lebih tinggi dari sejak tahun 1920-an. Houston tak akan bisa pulih kecuali berhenti memompa air tanah secara berlebihan. Namun, kota ini sangat-sangatlah bergantung pada akuifer yang menghasilkan air untuk rumah, pertanian, dan industri. Tapi jika dilakukan secara terus-menerus, maka permukaan tanah Houston pun akan terus turun. Dhaka, Bangladesh. Tak jauh dari Indonesia, kota Dhaka di Bangladesh juga mendapati ancaman tenggelam akibat permukaan air laut yang semakin meningkat. Air laut bisa membanjiri 17% daratan di Bangladesh, termasuk Dhaka, kota seluas 306,4 km ini. Bahkan di tahun 2050 diperkirakan akan berdampak pada 18 juta penduduk di Bangladesh. Sebagai bentuk antisipasi, Bangladesh membangun sistem peringatan, tempat berlindung dari badai, tanaman yang tahan dengan garam hingga membuat dinding penahan sejauh 5.700 km untuk melindungi lahan pertanian dari genangan yang meluap dari air laut. Namun, apakah ini efektif? Entahlah, hanya Teh Yulilah yang tahu. Shanghai, Tiongkok. Kota Shanghai di Tiongkok memang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi nan megah. Namun, itulah juga menjadi pemicu utama mengapa permukaan tanah di Shanghai terus menurun. Shanghai mengalami penurunan 1 cm per tahun. Mau tahu apa sih penyebabnya? Rupanya pemicunya ialah ekstraksi air tanah yang sangat berlebihan. Akan semakin parah karena sungai-sungai dibendung sehingga sedimen alami hilang. Sebenarnya dulu penurunannya lebih parah, yakni 9 cm per tahun. Namun untung saja hal ini dapat dicegah berkat adanya peraturan di mana kita perlu izin resmi untuk mengambil air tanah dari sumur sejak tahun 1995. Venesia, Italia.
Venesia memang dikenal dengan alat transportasi gondola untuk menyusuri sungai. Namun, kota ini mengalami penurunan permukaan tanah sebanyak 0,08 inci setiap tahun. Sepintas, angka ini terlihat sangat-sangatlah kecil. Namun dalam kurun waktu 1 abad, Venesia akan mengalami penurunan permukaan tanah sebanyak 8 inci atau setara dengan 20 cm. Sebagai langkah antisipasi, Italia membangun dinding penghalang banjir sejak tahun 2003. Dinding ini seharusnya selesai pada tahun 2011, namun mengalami kemunduran hingga tahun 2022. Karena belum selesai, Venesia mengalami banjir terparah di tahun 2018 dan membuat sebagian besar kota berada di bawah air. Bangkok, Thailand. Rupanya negara tetangga Thailand juga mengalami penurunan permukaan tanah akibat air laut yang terus meningkat. Tepatnya, paling parah terjadi di Bangkok. Permukaan tanah Bangkok turun sebanyak 2 cm per tahun dan diperkirakan di tahun 2030 Bangkok akan berada di bawah air laut. Sama seperti kota-kota yang telah disebutkan sebelumnya, kota ini mengalami penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air tanah yang sangat berlebihan. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, seperti menciptakan undang-undang air tanah di tahun 1977 untuk membatasi ekstraksi air tanah dan memompa air kembali ke dalam tanah. Jakarta, Indonesia. Nah, sekarang tentunya kita perlu melihat keadaan negeri kita, Indonesia. Tentu saja Jakarta ada di daftar ini, sebab kota ini mengalami penurunan permukaan tanah sebesar 6,7 inci per tahun atau setara dengan 17 cm. Angka ini lebih besar dari kota-kota lain yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan menurut laman Wiforum, sebagian besar Jakarta akan berada di bawah air pada tahun 2050. Karena takut Jakarta tenggelam, pemerintah Republik Indonesia berencana memindahkan ibu kota ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Meski sudah ditetapkan, hal ini masih menjadi pro kontra, sebab biaya pemindahan ibu kota cukup tinggi dan menelan biaya sampai 33 miliar dolar. Nah, itulah 7 kota di dunia yang mengalami penurunan permukaan tanah dan beresiko tenggelam oleh air laut suatu saat nanti. Ya, semoga saja hal ini bisa dicegah. Meskipun tidak bisa dipungkiri, dunia semakin tua, alam semakin tua, tapi setidaknya kita mencoba untuk berusaha. Mungkin itu dulu informasi dari kami. Saya beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Permios. Namun sebelumnya maaf, sorak saya lagi asa rada marehme. Apa sih ya namanya marehme tuh? Lah itulah, lagi kurang sehat. Permios.